Perekonomian global tahun 2020 diwarnai tantangan pandemi COVID-19. Pembatasan aktivitas ekonomi di berbagai negara sebagai langkah penanganan COVID-19 telah menyebabkan kontraksi perekonomian global. Memasuki semester 2 2020, ketidakpastian pasar keuangan global mereda, didukung sentimen positif atas prospek perekonomian yang membaik sebagai respons kebijakan ultra-akomodatif yang ditempuh oleh berbagai negara. Financial Stability Board mencermati bahwa selama pandemi COVID-19, respons kebijakan yang ditempuh berbagai otoritas, baik di negara maju maupun negara berkembang, dalam penanganan COVID-19 relatif sejalan dan selaras. Berbagai langkah terus diperkuat dengan sinergi kebijakan dalam payung Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Perbankan, dan Dunia Usaha untuk menjaga optimisme serta mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pelaksanaan sinergi ini diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Lembaga-lembaga anggota KSSK, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, LPS, dan OJK, bersama-sama melakukan extraordinary actions sesuai kewenangan masing-masing, sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional. Sinergi pemerintah dan Bank Indonesia diperkuat dengan skema berbagi beban atau burden sharing pendanaan APBN 2020. Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan akomodatif yang diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pelonggaran suku bunga kebijakan dan pelonggaran likuiditas yang dilakukan Bank Indonesia mendorong penurunan suku bunga serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Bank Indonesia melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan mendorong intermediasi. Kebijakan makroprudensial akan melanjutkan stance akomodatif untuk terus mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan yang seimbang dan berkualitas bagi pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha, Bank Indonesia mempublikasikan asesmen transparansi suku bunga dasar kredit perbankan dan memberikan insentif untuk penyaluran kredit ke sektor UMKM serta sektor prioritas dan pendukung ekspor. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan pada efisiensi transaksi, percepatan digitalisasi, serta pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif. Sinergi kebijakan nasional juga didukung oleh penguatan koordinasi dan kerjasama internasional dalam berbagai forum dan organisasi internasional, seperti keikutsertaan Indonesia dalam FSB, BIS, IMF, EMEAP, ASEAN, NGFS, dan Finconet, serta perluasan dan implementasi berbagai kerjasama kelembagaan. Hal-hal yang dilakukan dalam koordinasi internasional tersebut antara lain adalah pertukaran data atau informasi, joint stress test, bilateral swap, local currency swap, dan repo line. Berbagai respons kebijakan yang dilakukan telah mampu menopang ekonomi domestik pada semester 2 2020 secara lebih baik dibandingkan pada semester 1, dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga. Ketahanan perbankan di 2020 masih kuat, didukung oleh kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif, kebijakan restrukturisasi kredit oleh otoritas jasa keuangan, serta kebijakan akomodatif otoritas lainnya. Indeks stabilitas sistem keuangan masih berada dalam zona normal. Program pemulihan ekonomi nasional berupa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit oleh OJK menahan kenaikan risiko kredit bank. Kenaikan persepsi risiko kredit oleh perbankan berdampak pada rendahnya penawaran kredit 2020. Sementara itu, permintaan kredit masih lemah disebabkan situasi wait and see sektor real di tengah tekanan dampak pandemi, serta kecenderungan korporasi mengurangi utang dan menggunakan dana sendiri untuk pembiayaan.
Pembiayaan yang disalurkan IKNB sepanjang 2020 menurun. Namun, pada akhir paruh kedua 2020 mulai menunjukkan tanda perbaikan. Sementara, ketahanan IKNB di 2020 tetap terjaga. Kontraksi penjualan korporasi mulai mereda didukung perbaikan harga dan permintaan komoditas. Meskipun cenderung terbatas, karena permintaan domestik maupun luar negeri belum sepenuhnya pulih akibat masih terbatasnya mobilitas. Perbaikan ini didukung pula oleh kemampuan bayar korporasi yang mulai membaik. Tekanan terhadap kinerja rumah tangga menurun seiring mulai meredanya tekanan pada korporasi. Namun konsumsi tertunda seiring dengan mobilitas yang masih terbatas. Meskipun penghasilan dan jumlah lapangan kerja formal menurun, tabungan perorangan tercatat masih meningkat. Dan kelompok perorangan menengah atas masih berinvestasi, khususnya pada aset keuangan. Kunci keberhasilan atas perbaikan kondisi perekonomian dan sistem keuangan tidak terlepas pada terpenuhinya satu prasyarat dan 5 kebijakan yang diterapkan. Program vaksinasi yang dimulai Januari 2021 menjadi kunci sekaligus game changer pemulihan ekonomi. Prospek pemulihan ekonomi global dan domestik diperkirakan akan mendorong aliran modal masuk. Meskipun terdapat revisi proyeksi sejalan dengan realisasi kuartal 4 2020 yang tidak sesuai perakiraan awal, stabilitas sistem keuangan 2021 diperkirakan tetap kuat dengan intermediasi perbankan yang diharapkan meningkat sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi domestik. Ke depan, koordinasi dan sinergi kebijakan akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta untuk implementasi berbagai kebijakan terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Bank Indonesia mempersembahkan Kajian Stabilitas Keuangan edisi ke-36.